Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri Bapak. Saya atas nama Isfarifin dengan nomor MPM 2217051158 dari Ilmu Komputer kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi tentang reduksi DFA. Nah, di sini kita masuk yang pertama yaitu reduksi DFA. Apa sih itu reduksi DFA? Nah, di sini ada dua istilah baru yang dapat diketahui. Yang pertama yaitu distinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan, dan yang kedua yaitu indistinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, yang pertama itu adalah contoh distinguishable, yaitu berarti dapat dibedakan. Nah, di sini kan gambarnya dapat dibedakan tuh. Nah, yang kedua yaitu contoh indistinguishable, yaitu gambarnya tidak dapat dibedakan. Nah, di sini kita masuk ke prosedur menentukan pasangan status indistinguishable. Nah, yang pertama yaitu hapus state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Yang kedua yaitu catat semua pasangan state P key yang distinguishable. Itu di sini dalam kurung himpunan P key, yaitu P merupakan elemen dari F dan gabungan dari Q dan Q merupakan bukan elemen dari F. Nah, di sini ketiga, setiap pasangan P dan Q sisanya untuk setiap A merupakan himpunan dari kuadrat. Tentukan pola P A dan Q A. Nah, terus di sini reduksi jumlah state pada finite state automata. Perbedaannya hanya jumlah state yang dimiliki automata-automata yang saling ekivalen tersebut. Tentu saja dengan alasan kapasitas kita memilih automata dengan jumlah state yang sedikit. Saran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite set automata dengan tidak mengurangi kemampuan semula untuk menerima suatu bahasa. Nah, di sini kita masuk ke prosedur reduksi DFA. Nah, yang pertama yaitu tentukan pasangan status distinguishable. Yang kedua, hubungkan setiap grup distinguishable state ke dalam state dengan relasi pembentukan grup secara berantai. Nah, di sini seperti contohnya, jika P dan Q distinguishable-kan dan jika Q dan R distinguishable-kan, maka P dan R distinguishable-kan dan P dan S setiap indistinguishable semua berada dalam satu grup. Nah, yang ketiga yaitu sesuaikan transisi dari dan ke state gabungan. Nah, di sini ada yaitu gambar menyederhanakan DFA. Nah, di sini dimulai dari Q0 dan di finishnya itu Q4. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, identifikasi semua kombinasi state yang mungkin. Kombinasi state yang mungkin adalah, nah di sini seperti yang dicontohkan ya. Terus di sini state yang berpasangan dengan state akhir Q4 merupakan state distinguishable. Nah, di sini kan ada contohnya nih. Nah di sini setiap pasangan berarti disebut distinguishable. Nah, terus di sini untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapatkan input yang sama, maka bila suatu state mencapai state akhir dan yang tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Oh ya, jadi ketika state itu masih mendapatkan input dari state lain, nah itu disebut distinguishable. Dan ketika state itu tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Nah, di sini maka dapat dibedakan sebagai berikut. Q0, Q1 distinguishable, nah dan seterusnya. Ini ada yang distinguishable dan indistinguishable. Nah, di sini kelompokan pasangan Q1 dan Q2 yaitu indistinguishable dan Q1 ketiga yaitu indistinguishable dan Q2 ketiga indistinguishable. Oke, nah di sini ada contohnya ya, Q1, Q2, Q3 distinguishable. Di sini ada soal yang dikerjakan. Nah, mungkin untuk
Soal ini akan dikejarkan ketika mata kuliah pembelajaran dilakukan secara offline. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.